Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 akan presentasikan buku dari Gujarati di bab 11. Sebelum itu, kami akan mengenalkan kelompok. Anggota kelompok ada Azra Slastika, Joseph Dede Parusli, M. Farhan Abu Ruslan, dan M. Saharudin. Dengan pertama, masalah kontrol kualitas multivariat. Ada banyak situasi di mana pemantauan atau kontrol multivariat dari dua atau lebih karakteristik kualitas terkait yang diperlukan. Contohnya, diameter dalam ban luar sebuah bearing yang dipantau secara terpisah menggunakan grafik kontrol univariat dapat menyebabkan distorsi yang tidak efektif, terutama ketika karakteristik tersebut saling terkait. Oleh karena itu, diperlukan metode multivariat yang mempertimbangkan variabel-variabel tersebut secara bersamaan untuk pemantauan dan pengendalian kualitas secara lebih efektif. Distribusi normal multivariat. Berikut ini adalah untuk menggambarkan karakteristik kualitas kontinu dengan fungsi kepadatan probabilitas normal univariat. Fungsinya seperti ini. Untuk rata-rata distribusi normal adalah M dan variansnya adalah S kuadrat. Fungsi kepadatan normal multivariat diperoleh dengan memodifikasi rumus jarak terstandarisasi dan suku konstanta yang dari distribusi normal multivariat berlaku untuk kasus di mana variabel-variabel dapat memiliki nilai dalam rentang tahunan. Vektor rata-rata sampel dan matris kovarian. Misalnya, kita memiliki sampel acak distribusi normal multivariat X1, X2 sampai Xn. Vektor rata-rata sampelnya sebagai berikut. Di X bar sama dengan berikut ini. Dan matris kovariannya adalah S sama dengan seperti ini di rumus ini. Artinya, varians sampel pada diagonal utama matris S dihitung sebagai S J kuadrat sama dengan 1 per N sigma 1 I 1 per N S I J per X bar J kuadrat. Dan conference sampelnya seperti ini. Vektor rata-rata dalam dan matris covariance sampel adalah estimator yang tidak bias dari jumlah populasi yang sesuai. Ekspektasi X bar sama dengan mu dan ekspektasi S sama dengan sigma. Nanti akan dilanjutkan oleh kawan saya. Berikutnya Berikutnya, bab link P kuadrat satu satu data data yang yang ketika ketika dua dua varietas varietas X1 X1 dan dan X2 X2 memiliki mengikuti distribusi normal bivariat, statistik tertentu dapat dihitung seperti berikut. Statistik chi-square ini memiliki distribusi chi-square yang dapat digunakan untuk membuat bagan kendali untuk rata-rata proses mu1 dan mu2. Dalam kasus di mana X1 dan X2 independen, maka persamaan di atas dapat mendefinisikan elips yang berpusat di mu1 mu2. Penggunaan elips kontrol multivariat dapat mengungkapkan masalah yang mungkin tidak terdeteksi dengan menggunakan bagan kontrol univariat individu untuk setiap variabel. Hasil ini dapat diperluas untuk kasus di mana karakteristik kualitas terkait V dikontrol secara bersama-sama, diasumsikan bahwa distribusi probabilitas gabungan dari V dan karakteristik kualitas adalah distribusi normal V varian. Prosedur ini memerlukan perhitungan rata-rata sampel untuk masing-masing karakteristik kualitas P dari sampel berukuran N. Ukuran rata-rata karakteristik kualitas ini diwakili oleh vektor Vx1, seperti pada gambar di sini. Statistik uji yang diplot pada bagan kontrol chi-square untuk setiap sampel adalah seperti berikut. Atas-atasnya pada diagram kontrol adalah seperti ini. CL sama dengan X kuadrat alfa B. Next. Memperkirakan mu dan sigma. Misalkan ada M sampel yang tersedia. Rata-rata dan varian sampel dihitung dari setiap sampel seperti biasa, yaitu seperti berikut. Covariance antara karakteristik kualitas C dan karakteristik kualitas H pada sampel ke K adalah seperti ini. Kemudian dirata-ratakan dari semua M sampel untuk mendapatkan X, X bar J, S bar kuadrat J, dan S bar J hanya seperti ini. Matriks covariance sampel S dibentuk sebagai berikut.
Bagan kendali T kuadrat. Jika kita mengganti mu dengan X dan sigma dengan S pada persamaan 11,12, statistik uji sekarang menjadi sebagai berikut. Dalam bentuk ini, prosedur ini biasanya disebut bagan kendali Hotelling T kuadrat. Ini adalah bagian kendali yang invarian secara langsung, yang artinya kemampuannya untuk mendeteksi pergeseran dalam vektor rata-rata hanya bergantung pada besarnya pergeseran dan bukan pada arahnya. Batas kontrol pada fase satu untuk bagian kontrol T kuadrat diberikan sebagai berikut. Pada fase 2, ketika grafik digunakan untuk memantau produksi di masa mendatang, batas kontrolnya adalah sebagai berikut. Tujuan pada fase satu adalah untuk mendapatkan serangkaian pengamatan yang terkendali, sehingga batas kendali dapat ditetapkan untuk fase 2, yaitu pemantauan produksi di masa depan. Analisis fase satu kadang-kadang disebut analisis retrospektif. Next. Pengamatan individu. Misalkan ada M sampel masing-masing berukuran N sama dengan 1 yang tersedia, dan P adalah jumlah karakteristik kualitas yang diamati dalam setiap sampel. Misalkan X bar dan S masing-masing adalah vektor rata-rata sampel dan matriks kovarian dari pengamatan ini. Statistik Hotelling T kuadratnya menjadi seperti berikut. Batas kontrol fase 2 untuk statistik ini adalah sebagai berikut. Susunlah vektor-vektor ini ke dalam matriks V, di mana V sama dengan sebagai berikut. Tracy, Young, dan Mason menunjukkan bahwa jika N sama dengan 1, batas fase satu harus didasarkan pada distribusi beta. Hal ini akan menyebabkan batas fase satu didefinisikan sebagai berikut. Sebuah isu penting dalam kasus observasi individu adalah mengestimasi matriks kovarian sigma. Estimator untuk sigma adalah setengah dari matriks kovarian sampel dari perbedaan-perbedaan ini. Next. Bagan kendali EUMA multivariat. Crozier dan Pignatiolo dan Ranger telah mengusulkan beberapa metode multivariat. Prosedur CUSUM. Lowry telah mengembangkan EUMA multivariat bagian kendali. MEUMA adalah perluasan logis dari EUMA univariat dan didefinisikan sebagai berikut, di mana 0 kurang dari lambda kurang dari 1 dan Z0 sama dengan 0. Besaran yang diplot pada grafik kendali adalah sebagai berikut, di mana matriks kovariansinya adalah sebagai berikut, yang analog dengan Arians EUMA univariat. Prabu dan Runjer telah memberikan analisis menyeluruh tentang panjang lari rata-rata kinerja bagan kendali MEUMA. Menggunakan modifikasi Brooke and Evans, pendekatan rantai Markov. Mereka memberikan tabel dan grafik untuk membantu pemilihan bagian atas batas kendali. Ba- Bagan kendali EUMA multivariat. Ukuran pergeseran dilaporkan dalam bentuk kuantitas. Biasanya disebut parameter non-centrality. Pada dasarnya, nilai theta yang besar berhubungan dengan pergeseran min yang lebih besar. Hawkins, Choi, dan Lee baru-baru ini mengusulkan modifikasi diagram kendali MEMA di mana penggunaan satu konstanta penghalusan lambda digeneralisasikan ke matriks penghalusan yang memiliki elemen diagonal bukan nol. Skema MEUMA menjadi sebagai berikut. Dengan membatasi elemen-elemen R sehingga elemen-elemen diagonalnya sama, dan mereka juga menyarankan agar diagonal-diagonal luar sama dan lebih kecil besarnya daripada diagonal-diagonalnya elemen. Mereka mengusulkan memilih Rolf sama dengan Krohn dengan C kurang dari 1. Selanjutnya adalah bahan kendali EUMA multivariat, maka penghalusan penuh matriks MEUMA atau VEUMA dicirikan oleh parameter 1 dan C dengan diagonal dan elemen of diagonal didefinisikan sebagai rumus berikut. VEUMA bukanlah prosedur yang invarian secara arah seperti halnya Hotelling T kuadrat dan MEUMA bagian kendali. Artinya, bagian kendali lebih pekat terhadap pergeseran dalam arah tertentu daripada arah lainnya. Kinerja VEUMA yang tepat bergantung pada matriks kovariansi data proses, dan arah pergeseran faktor rata-rata. Vektor rata-rata. Para penulis menunjukkan bahwa VEUMA dapat meningkatkan kinerja MEUMA, terutama dalam kasus di mana proses dimulai dengan keadaan tidak terkendali. Next.
Yang terakhir yaitu penyesuaian regresi. Hawkins pada tahun 1991 telah mengembangkan prosedur yang disebut penyesuaian regresi yang berpotensi sangat berguna. Skema ini pada dasarnya terdiri dari memplot diagram kontrol univariat dari residu dari setiap variabel yang diperoleh ketika variabel tersebut diregresikan pada semua variabel lainnya. Residu bagan kendali sangat cocok untuk pengukuran individual yang sering terjadi dalam praktik dengan data multivariat. Implementasinya mudah karena hanya memerlukan sedikit program komputer regresi kuadrat untuk memproses data sebelum membuat bagian kendali. Hawkins juga menunjukkan bahwa kinerja ARL dari skema ini sangat kompetitif dengan metode lain. Tetapi bergantung pada jenis bagian kendali yang diterapkan pada residual, penerapan penyesuaian regresi yang sangat penting terjadi ketika proses memiliki hierarki variabel yang berbeda, seperti sekumpulan variabel proses input, misalnya X aksen S dan sekumpulan variabel output misalnya Y aksen S. Terkadang kita menyebut situasi ini sebagai proses kaskade Hawkins pada tahun 1993. Saya akhiri. Sekian presentasi kami dari kelompok 11. Bila ada salah dan kata, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih telah menonton. Dadah. Dadah.